hak bekerja itu kan hak asasi. Iya. Bahwa setiap orang punya pekerjaan dan penghidupan yang layak. Iya. Kata Undang-Undang Dasar 45. Iya. Nah, artinya ini juga menjadi bagian yang harus dilindungi oleh penegara. Iya. Tidak dengan seperti sekarang dibuka ruang lebih mudah untuk mem-PHK. Di studio telah hadir Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Bang Timbul Siregar. Kita akan membahas masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Bang, kita bahas dulu Bang, ini demo buruh nih Bang. Ya. Ini kan masih terus terjadi seperti kemarin ya. Itu Bang, kenapa sih Bang demo buruh ini terus terjadi? Indonesia ini ya, kalau kita perhatikan, paling tidak dua isu yang tiap tahun berkontribusi pada konflik, yaitu isu upah minimum, iya, dengan satu lagi terkait dengan THR. Nah, kalau udah masalah THR, banyak pengusaha yang bandel, iya, pengawasnya kurang berwibawa, akhirnya pekerja tidak dapat THR. Dan itu terus berulang Itu terus setiap berulang. tahun. Walaupun Isu ini, dalam regulasi hukum positif disebutkan THR wajib diberikan, ya kan, bagi pengusaha yang ini melanggar akan kena sanksi. Nah, tapi kan fakta di lapangan tidak seperti itu. Nah, demikian juga upah minimum. Kenaikannya juga, misalnya 2022 kemarin, 1,09%. Iya. Kalau kita lihat sekarang, 2022 sekarang nih, sampai year on year aja udah 4,94% inflasi kita. Artinya upah yang naik ini secara nominal, tetapi secara real kita turun. Karena kenaikan upah itu dihantam oleh inflasi. Nah, jadi kalau kita menggunakan rumus yang ada di dalam pasal 26 PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan untuk menentukan upah minimum berikutnya, misalnya 2023, kemungkinan besar ya kita akan tergerus upah buruh itu. Kalau upah buruh tergerus karena kenaikannya di bawah inflasi, maka daya beli buruh ya menurun. Kalau daya beli buruh menurun beserta keluarganya, terjadilah penurunan kesejahteraan. Dan ini juga akan berdampak pada konsumsi agregat masyarakat. Konsumsi agregat masyarakat yang akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Karena 52% kontributor pertumbuhan ekonomi kita dari konsumsi. Nah, ini kan juga akan menjadi sebuah lingkaran yang memiskinkan seperti itu. Nah, jadi ayo pemerintah, kita bicara negosiasi dibuka untuk semua pihak dengan konstruktif. Ya. Nah, jadi banyak isu-isu tadi tentang PHK, tentang upah, penentuan upah minimum. Demikian juga bagaimana ke depan kita harus memastikan pelatihan vokasional. Ada sekarang kartu prakerja, ada sekarang program pelatihan dari jaminan kehilangan pekerjaan, ada juga pelatihan vokasional yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bina Atas di Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, itu kan semua juga harus terintegrasi, bisa memastikan angkatan kerja kita yang 56% itu lulusan SMP ke bawah, itu memiliki skill. Mereka bisa punya semangat untuk upskilling. Kalaupun saya punya skill sekarang, harus upskilling. Skill apa lagi? Reskilling, kita coba cari yang lain dan sebagainya, yang akhirnya bisa meningkatkan produktivitas nilai tambah pekerja kita. Nah, itu juga kan belum sampai sekarang juga masih segmented ya. Tadi ada kartu prakerja, ada pelatihan JKP dari Jaminan Kehilangan Pekerjaan, ada di kementerian sendiri, dari kementerian. Kalau boleh digabung aja. Seperti BRIN ya. Badan riset itu kan tadinya awalnya sendiri-sendiri. Nah, sekarang digabung. Nah, bagaimana pelatihan-pelatihan itu juga digabung sehingga bisa fokus. Saya khawatir ada yang ikut kartu prakerja, ada yang nanti dapat JKP, ikut lagi pelatihan. Jadi kerjaannya pelatihan gitu. Pelatihan aja gitu. Padahal kan harus terukur bahwa dia ikut pelatihan ini, dia harus juga bisa nanti diimplementasikan kalaupun mau upskilling, apalagi dan sebagainya. Nah, jadi kembali persoalan pelatihan ini juga menjadi fokus yang harus juga diatur gitu dalam Undang-Undang Cipta Kerja ke depan. Nah, misalnya juga terkait dengan persoalan-persoalan
perlindungan lainnya, misalnya K3 gitu Iya. loh. Sekarang kan masih Undang-Undang 170 yang sudah lama tentang K3. Iya. Kenapa nggak direvisi? Faktanya, kalau kita lihat data di BPJS Ketenagakerjaan, kasus kecelakaan kerja itu meningkat tiap tahun. Meningkat ya? Meningkat. Ada yang mengalami disabilitas tetap, disabilitas sebagian fungsi, Iya. meninggal. Nah, kan ini bagaimana sistem manajemen K3 itu benar-benar difokuskan sehingga bisa menekan angka kecelakaan kerja. Misalnya seperti itu yang mengakibatkan kematian juga atau disabilitas total dan sebagainya. Nah, ini kan bagaimana juga kalaupun nanti pekerja ini mengalami disabilitas, Iya. menurut Undang-Undang Disabilitas, penyandang kan dia harus wajib tetap bekerja, nggak boleh di PHK. Nah, tapi kan itu semuanya harus ada kepastian dari sisi hukum positif yang lebih tegas dan sebagainya. Nah, jadi memang banyak isu ketenagakerjaan yang harusnya lebih didorong perbaikannya. Tidak sekedar hanya ada. Nah, tapi kalau kita perhatikan sekarang ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, saya melihat ada hal-hal yang memang lebih banyak itu menurun. Menurun dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. 13/2003 sebelumnya, betul. Misalnya sebagai contoh, misalnya kompensasi PHK. Iya. Yang kalau kita baca di Undang-Undang 13 tahun 2003, Iya. pasal 164 ayat 3 efisiensi. Efisiensi. Dapat 2 kali pesangon. 2 kali pasangan Nah, ya. ketika di Undang-Undang Cipta Kerja diturunkan dalam PP 35 tahun 2021 hanya 1 kali. 1 kali berarti turun. Turun. Terus apa lagi, Bang? Misalnya pensiun. Pensiun. Ya, 167 di Undang-Undang 13 dapat 2 kali pesangon. Di sini cuma 1,75. Jadi turun. Orang yang mau pensiun saja mendapatkan sesuatu yang menurun gitu loh. Kan ketika dia pensiun nggak kerja lagi secara formal ya. Iya. Artinya ya sudah, uang ini kan bisa digunakan lebih banyak untuk menghidupi mereka yang pensiun ini atau dipakai untuk berwira swasta. Tapi nilainya diturunkan. Apalagi kelemahan yang lain mungkin, Bang, di Undang-Undang Cipta Kerja ini, Bang? Ya, tadi selain kompensasi ini, juga alasan PHK diperbanyak. Kalau di Undang-Undang 13 kita baca ada hanya 15 jenis alasan PHK. 15 jenis alasan PHK. Ya, kalau di Undang-Undang Cipta Kerja PP 35 2021 ada 26. 26? Iya, hampir 100% tambah 11, naiknya. 2 kali lipat. Artinya misalnya seperti ini. Ketika perusahaan menjadwal ulang pembayaran utangnya ke sebuah bank misalnya. Iya. Di Undang-Undang 13 tidak ada alasan untuk mem-PHK. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja PP 35 ada. Nah, ini kan jadi membuat sebuah proses yang lebih memastikan PHK itu mudah. Salahnya juga kita PHK itu mudah ya? Iya. Kita bekerja sudah baik, kita sudah memberikan kontribusi baik, kita sudah menjalankan semua ketentuan, tapi bisa ter-PHK dengan mudah gara-gara kami mau menjadwal ulang utang kami ke bank. Lah, itu kan juga menjadi sesuatu yang tidak objektif. Hak bekerja itu kan hak asasi. Iya. Bahwa setiap orang punya pekerjaan dan penghidupan yang layak. Iya. Kata Undang-Undang Dasar 45. Iya. Nah, artinya ini juga menjadi bagian yang harus dilindungi oleh penegara. Iya. Tidak dengan seperti sekarang dibuka ruang lebih mudah untuk mem-PHK. Nah, ini kan persoalan bagaimana hak bekerja itu tidak lagi menjadi sebuah perlindungan yang baik dari pemerintah. Pemerintah melempar kepada mekanisme liberal mungkin kepada perusahaan mempunyai kewenangan penuh untuk mem-PHK. Nah, ini kan persoalan berikutnya terkait dengan alasan PHK. Nah, demikian juga ada tadi pengupahan. Ya. Kalau pengupahan itu dengan lahirnya PP 36 tahun 2021 pasal 26 yang mengatur soal kenaikan upah minimum, itu tadi yang kalau kita lihat tadi yang kita bicarakan sebelumnya itu akan tergerus oleh inflasi. Harusnya juga bisa dikembalikan kepada regulasi sebelumnya. Saya mau katakan
pasal 26 PP 36 itu harusnya dimasukkan oleh PP 78 aja. Kenaikan upah minimum itu simple dengan mengatakan kenaikan upah minimum itu adalah penjumlahan dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang diatur di undang-undang, yang diatur di PP 78 tahun 2015. Kalau di Undang-Undang 13 sebelumnya itu kan melalui mekanisme survei dan sebagainya. Itu yang diprotes oleh pengusaha. Akhirnya pengusaha merekomendasikan akhirnya PP 78 tahun 2015. Penjumlahan pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi nasional. Makanya sejak 2015 sampai 2019 kemarin rata-rata sekitar 8%. Inflasinya 3%-an, pertumbuhan ekonomi 5%. Nah, sekarang pemerintah malah menurunkan proses, satu proses penentuan upah minimum di tahun berikutnya, dan juga kedua memastikan nilainya rendah. Nah, tadi saya katakan, kalaupun sekarang ini di pasal 26 diatur dengan sedemikian ribetnya, dengan sedemikian banyak variabelnya, yang akan merugikan buruh, kembalikan saja ke PP 78. Kalau buruh memang secara umum maunya seperti yang 2013. Tapi kalau menurut saya, ya sudah, kita cari titik tengahnya, PP 78 aja dulu nggak apa-apa. Nah, jadi misalnya sekarang kenaikan, kalau kita masih mengacu pada PP 78, kenaikan inflasi kita sekarang 4,94 misalnya, year on year. Pertumbuhan ekonomi kita 5,44. Ya 4,94 tambah 5,44. Berarti itulah kenaikan. Itulah kenaikannya. Nah, jadi kalaupun inflasi itu di 2023 5%, 6%, kita nggak tahu kapan Ukraina, Rusia selesai. Kita nggak tahu apakah Taiwan akan diserbu oleh China. Kita nggak tahu bagaimana rantai pasok itu akan normal kembali. Kalaupun 2023 inflasi kita menjadi 5-6%, dengan kenaikan 10% kan artinya daya beli kita tidak tergerus. Tapi Bang, Bang, tapi sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja ini juga 2020 ini kan sebelumnya juga demo-demo buruh terjadi juga gitu Bang. Apa sih sebenarnya masalah buruh ini gitu Bang? Ya, itulah yang saya sampaikan tadi, persoalan-persoalan terkait dengan tadi bagaimana pemerintah bisa memastikan regulasi itu jalan. Ya, demo buruh, mogoknya buruh, kalau kita perhatikan itu karena banyak pelanggaran hukum positif yang dilakukan oleh pengusaha. Sebagai contoh, upah minimum harus diberikan kepada pekerja di bawah 1 tahun. Faktanya orang yang udah 10 tahun kerja dapat upah minimum. Itu tuntut, pengusaha tolong dong regulasinya seperti ini, tapi tidak jalan. Pemerintah, pengawas ketenagakerjaan, tolong dong supaya hukum positif ini berjalan. Pengawasnya juga tidak berkualitas. Akhirnya salah satu caranya ya berdemonstrasi. Misalnya seperti itu. Upah minimum, THR wajib diberikan kepada pekerja yang minimal 1 bulan kerja. Kalau 1 bulan kerja sampai 12 bulan kan proporsional. 12 bulan sampai ke ini kan 1 bulan upah. Faktanya regulasi hukum positifnya sudah jelas ada. Tapi pelanggaran ada. Pelanggaran, itulah yang demo sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kemudian kemungkinan juga akan terjadi juga. Walaupun Undang-Undang Cipta Kerja ini pun dihadirkan, misalnya seperti sekarang, tidak otomatis hukum positif itu dijalankan oleh pengusaha. Jadi diturunkan pun, belum tentu menjadi unsur yang menyatakan, oh pengusaha akan lebih patuh. Oh pengawas ketenagakerjaan akan lebih berkualitas kerjanya. Belum tentu. Jadi kalau dibilang apakah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, demo buruh dan sebagainya, pengusaha dan pengawas ketenagakerjaan akan mengawal dan mematuhi? Belum tentu juga. Nah, ini kan jadi kembali saya katakan, kalau kita lihat pengawas, ya perbaikilah, ya bahwa selama ini sentral persoalan hubungan industrial kita itu di pengawas ketenagakerjaan. Di pengawas tenaga kerjaan ya? Iya, jadi negara sudah punya instrumen, struktur hukumnya, yaitu pengawas ketenagakerjaan. Bagaimana seluruh hukum positif, norma kerja yang ada, norma hukum ketenagakerjaan yang ada harus dipastikan berjalan. Kalau buruh yang meminta terus kan artinya ya sulit. Nah itulah
butuh ataupun diharuskan adanya pengawas lembaga pemerintah. Pemerintah kan tuh punya salah satu tugasnya adalah memastikan regulasi itu berjalan. Iya. Nah, tapi kalau ini lemah pengawas ini, ya itu yang memunculkan demo, mogok, dan sebagainya. Nah, ini jadi kembali sebenarnya salah satu persoalan hubungan industrial selain hukum positifnya juga substansi hukumnya yang bermasalah seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Masalah lainnya adalah struktur hukumnya lemah. Struktur hukum itu salah satunya adalah pengawas ketenagakerjaan. Jadi kalau kita mengacu pada Lawrence Friedman, hukum itu berjalan kalau ada 3 hal. Substansi hukumnya itu baik, struktur hukumnya itu baik, menjadi budaya hukum di masyarakat kita. Bagaimana kita harus mendorong hukum ketenagakerjaan kita menjadi budaya bagi pengusaha, bagi pekerja, bagi seluruh masyarakat. Nah, itu baru. Tapi didahului dulu dengan apa? Substansi hukumnya yang baik. Ya, substansi hukumnya isi-isi regulasi tersebut. Nah, isi-isi regulasi tersebut bagaimana baik? Ya, kalau ada pelibatan masyarakat, harus dilakukan dialog sosial, harus dilakukan negosiasi. Jangan sepihak oleh pemerintah. Nah, bagaimana struktur hukum kita? Pembuatnya harus juga bisa lebih mengkaji terkait dengan aspek filosofisnya, aspek sosiologisnya, aspek yuridisnya. Dan demikian juga ketika hukum itu sudah ada, pengawasnya harus memastikan ini berjalan. Itulah yang terjadi, makanya demo buruh terjadi banyak ya. Iya, karena memang sumbatan itu ya muncul ketika pekerja melaporkan, seperti kami ya dari opsi melaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan, melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja di provinsi, tidak di follow up. Tidak di follow up. Tidak di follow up. Kita tanya sampai ini surat kita bilang gimana follow up-nya. Kalau memang tidak ketemu pelanggaran, sebutkan. Tapi tidak ada. Dan akhirnya juga ya kita merasa kualitas pengawas ini sangat lemah. Dan memang kalau ditanya kepada seluruh serikat pekerja, faktor pengawas inilah yang menjadikan kenapa orang jadi demo, mogok, dan sebagainya. Itu pengawas ini di mana sih, Bang? Nah, ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Ada juga? Di lantai 7. Itu direktorat itu ya? Ya, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan dan K3. Dirjen? Direktorat Jenderal, ya. Di lantai 7. Nah, di tingkat provinsi. Jadi seluruh dinas-dinas tenaga kerja provinsi. Ada juga? Sebelumnya, sebelum adanya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pengawas itu juga ada di tingkat kabupaten kota. Ada ya, ada. Kabupaten kota. Tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 2014, dinaikkan semua ke provinsi. Provinsi. Ya. Berarti provinsi lah yang punya kekuatan untuk mengawasi. Iya. Nah, kabupaten kota tidak ada lagi. Tetapi perubahan struktural ini tidak meningkatkan kualitas kinerjanya. Kinerja pengawas itu sendiri. Iya, malah kalau kita perhatikan, misalnya saya pernah ke sebuah provinsi ada satu kabupaten kota yang awalnya punya 3 pengawas, ketika dinaikkan ke provinsi, yang diambil hanya 1, 2 dipindahkan nantinya ke mediator. Nah, dari kuantitasnya pun menurun, ya artinya kualitasnya juga akan menurun juga. Yang tadinya di sebuah kabupaten itu dengan sedemikian banyak perusahaan bisa diawasi oleh 3, sekarang ya di tingkat provinsi hanya 1. Nah, tapi itu pun menurut saya juga menjadi persoalan karena diangkatnya dipindahkannya ke tingkat provinsi. Dari provinsi ke kabupaten kota juga kan jauh. Misalnya sebagai contoh nih, yang banyak pelanggaran hak buruh itu kalau kita lihat itu di sektor perkebunan. Perkebunan ya? Perkebunan itu pekerja itu bekerja di tengah ataupun di ujung daripada kabupaten kota itu sendiri gitu ya. Artinya ini juga menjadi persoalan ketika dari provinsi datang ke kabupaten kota itu dia masuk lagi ke dalam lagi. Ya akhirnya kualitas pengawasannya rendah. Itulah yang menyebabkan berarti banyak buruh itu demonstrasi ya. Oh iya. Kalau buruh meminta lebih dari itu, kalaupun ada tapi sedikit. Tapi banyak pelanggaran hak buruh itu yang tidak diseriusin oleh pengawas, yang akhirnya menyebabkan mogok,
demo dan sebagainya. Terus di Undang-Undang Cipta Kerja ini yang walaupun 2 tahun ini di apa gitu kan pasca putusan MK kemarin 2021, itu seperti apa nanti pengawasan ini ada juga disampaikan juga di sana? Di Undang-Undang Cipta Kerja pengawasan dari kotak-katik, dan kalau kita lihat sekarang kinerjanya juga tidak membuat sebuah peningkatan gitu. Makanya tadi saya bilang substansi hukumnya juga diturunkan, itu bukan berarti kepatuhan meningkat dari pengusaha, dan bukan berarti peningkatan kualitas kinerja pengawas ketenagakerjaan, belum tentu juga. Banyak persoalan. Jadi ini persoalan kan bagaimana kemauan ya. Misalnya seperti jaminan sosial, ini juga bagian yang memang harus ditingkatkan kualitasnya. Misalnya sekarang ini menurut BPS tahun 2021 ada 49 juta kira-kira pekerja formal kita. Yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan berapa sih? Di JKK jaminan kecelakaan kerja dan kematian masih sekitar 20 juta pekerja formal ya. Artinya apa? Ya ini kan harusnya menjadi tugasnya pengawas ketenagakerjaan untuk memastikan hukum positifnya Undang-Undang 40 2004, Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang BPJS, Undang-Undang 40 tentang SJSN, dan segala turunannya PP 44 tahun 2015 mengatakan kepesertaan wajib bagi pekerja formal, wajib. Tapi kan tidak seluruh pengusaha mendaftarkan. Sehingga ketika kita melakukan survei di sebuah perkebunan di Kalimantan, pekerja harian lepas ketika mengalami kecelakaan kerja tidak mendapatkan perawatan yang mumpuni karena dia tidak dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan karena tidak didaftarkan. Padahal pekerja harian lepas pun menurut ketentuan Permenaker 5 tahun 2021 wajib didaftarkan. Nah ini kan persoalan. Nah jadi ini bagian dari semuanya ya berpangkal dari masih minimnya kinerja pengawas ini. Pengawas ya berarti ya. Berarti ini apanya semua ini intinya ini semua di pengawas, makanya buruh itu demo di mana-mana gitu. Oh iya, artinya itulah akibat atau dampak dari hukum positifnya yang ada saja nggak jalan. Wajib menjadi peserta, wajib memberikan THR, wajib membayarkan pesangon, bahwa PHK tidak boleh semena-mena, bla bla bla, banyak semua hukum-hukum ketenagakerjaan kita. Tapi kan pelaksanaannya banyak biasnya, sehingga pekerja merasa, waduh kok kami jadi korban, padahal regulasinya begini, kan wajib. Tapi kenapa saya tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Jangankan JKK JKM juga, ya kan JKN juga wajib kesehatan nasional. Sampai sekarang masih banyak juga pekerja yang belum dapat JKN. Masih banyak juga pekerja kalaupun didaftarkan oleh pengusaha tidak sebagai pekerja penerima upah, didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran. Jadi ada juga oknum pengusaha yang ngakal-ngakalin. Jadi dia tidak membayar 4% tapi dibayarkan semuanya oleh Pemda. Nah, itu juga kan. Atau kalau kita lihat sekarang juga ada juga pekerja penerima upah, pesertanya sebagai pekerja bukan penerima upah, peserta mandiri. Jadi pengusaha tidak membayar berdasarkan persentase. Nah, ini persoalan-persoalan yang akhirnya juga menjadi kerugian bagi pekerja. Karena dia didaftarkan sebagai pekerja bukan penerima upah ataupun PBI, bukan sebagai penerima upah, maka dia tidak berhak dapat jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jadi hak atas jaminan kehilangan pekerjaan, program jaminan kehilangan pekerjaan hilang. Nah, semuanya itu kan ya memang nggak mungkin pekerja itu yang menggugat sampai kelelahan, tapi kan tugasnya adalah pengawas. Bagaimana pengawas memastikan hukum positif ini berjalan. Ya, nah, jadi kembali persoalan substansi hukum menjadi persoalan sekarang. Iya, isi daripada regulasi di Undang-Undang Cipta Kerja betul. Nah, walaupun mungkin ya menurut saya, pandangan saya, dari kalau kita kaji ya Undang-Undang Cipta Kerja memang mayoritas menurunkan perlindungan kepada buruh. Tapi ada juga memang yang memberikan nilai manfaat lebih, seperti misalnya hadirnya program jaminan kehilangan pekerjaan. Ketika ada pekerja mengalami PHK, dia dapat manfaat jaminan kehilangan pekerjaan dengan 3 jenis manfaat. 1, uang tunai, 45% kali maksimal 5 juta selama 3 bulan.
Kalaupun 3 bulan berikutnya tidak bisa kerja juga, dapat 25%. Dapat pelatihan kerja, bisa upskilling, reskilling, dan sebagainya. Dan yang ketiga, dapat informasi pasar kerja, dipertemukan dengan industri. Nah, menurut saya baik ini, bagus. Sehingga ini di Undang-Undang Cipta Kerja Cipta Kerja di PP 37. Sehingga apa yang disampaikan oleh Profesor Imam Supomo bahwa PHK awal dari berakhirnya membiayai pendidikan, membiayai kesehatan, membiayai kru, ya artinya kita bisa atasi itu. Dengan bapaknya buang tunai 45% ini, paling tidak dia punya dapur bisa tetap ngebul, kan gitu kan. Selama maksimal 3 bulan dan 3 bulan lagi 25%. Bagaimana dengan skillnya? Bisa dilatih. Bagaimana aksesnya? Bisa dipertemukan. Nah, jadi ini menurut saya baik. Di negara-negara tetangga kita sudah lama. Malaysia itu 2018 ada JKP. Sudah ada itu ya. Laos, Thailand, itu sudah ada. Vietnam. Nah, kalaupun sekarang diberikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ya itu menurut saya harus kita kembangkan. Mengenai di PP 37 ada persoalan tentang kepesertaan, jadi akses kepesertaan dan akses manfaat, ya ini juga menjadi persoalan yang harus diperbaiki, ya. Nah ini yang menurut saya regulasi itu ada persoalan, iya, tapi bukan berarti programnya itu salah semua gitu. Nah, ya, jadi kembali itu yang menurut saya ada nilai tambahnya. Kedua misalnya terkait dengan kompensasi PKWT. Jadi selama ini di Undang-Undang 13, kalau pekerja itu PKWT, ya selesai udah. Misalnya 1 tahun, dapat 12 bulan upah, tambah 1 bulan THR, ya selesai. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ditambah harus dibayarkan kompensasi PKWT yang proporsional. 12 bulan PKWT, ya 12/12, 1 bulan upah. Misalnya PKWT 6 bulan, 6/12. Misalnya 24 bulan PKWT, ya 24/12. Nah, itu yang memang menurut saya kita harus juga menghormati ataupun melindungi pekerja PKWT. Kalau yang selama ini kan kita, pekerja tetap punya akses untuk pesangon. PKWT kan nggak dapat akses pesangon. Nah, dengan kompensasi PKWT, ini bisa melindungi, paling tidak menambah pendapatan daripada si pekerja PKWT. Nah, ini juga menjadi hal yang menurut saya baik ya. Tadi saya sampaikan lebih banyak memang yang menurunkan ya, seperti tadi outsourcing yang tadinya di pasal 66 hanya untuk pekerja yang bersifat sementara ataupun penunjang. Di Undang-Undang Cipta Kerja semua jenis pekerjaan boleh. Nah, itu juga kan menjadi sebuah penurunan perlindungan. Jadi sebuah perusahaan sekarang bisa nggak menerapkan outsourcing untuk pekerja? Boleh aja. Nah, kalau sudah ada outsourcing itu kan artinya penurunan perlindungan. Outsourcing pasti diawali juga dengan PKWT, artinya kontrak gitu. Nah, ini kan persoalan tentang PKWT itu sendiri di pasal 59. Maksimal 3 tahun, sekarang maksimal 5 tahun. Di Undang-Undang 13 perpanjangan hanya boleh sekali. Di Undang-Undang Cipta Kerja boleh berkali-kali. Boleh berkali-kali, sampai 10 kali juga boleh? Ya, maksimal 5 tahun itu. Maksimal 5 tahun, berarti 5 kali ya? Ya, enggak. Misalnya dia 6 bulan, ya 6 bulan. Iya, berarti kalau 5 tahun bisa 10 kali ya? Bisa. Per 6 bulan? Iya, kalau bisa. Per 3 bulan juga bisa? Bisa, nama PKWT. Berarti 20 kali. Iya. PKWT kan 20 kali iya. Terus. Itu di Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja di PP 35 2021. Nah, ini juga persoalan-persoalan yang harus juga kita dorong supaya perlindungan itu tidak diturunkan seperti ini gitu. Ya. Ideal di Undang-Undang 13 iya. Nah, ini kan kembali persoalan jangan sampai norma hukum yang ada ini diturunkan sehingga perlindungan kepada pekerja itu jadi rendah. Nah, kembali bahwa memang kita harus juga menegosiasikan ulang ya. Jadi kalau sekarang ini pemerintah kan sedang mengundang nih katanya merespon putusan MK. Nah, ini juga harus direspon oleh serikat pekerja menurut saya. Nah, itu makanya ada terjadi demo seperti kemarin kan gitu kan? Ya. Jadi artinya pemerintah harus membuka ruang. Kalaupun ada putusan Mahkamah Konstitusi, jangan sekedar hanya ayo kita, tapi realisasikan, ayo ajak berunding. Orang-orang seperti apa sih sebenarnya yang mau diajak berunding, Bang? Ya,
tentunya bahwa menurut pasal 96 Iya. Undang-Undang 13 2022 yang merupakan revisi dari Undang-Undang 12 tahun 2000, kan partisipasi masyarakat. Jadi seluruh masyarakat, seluruh serikat pekerja boleh. Ayo dan ajak bertemu. Berarti waktu kemarin di pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja itu nggak ada diundang atau seperti Nggak ada. Kalaupun ada nih ya, opsi juga diundang. Tapi dia hanya sebatas sosialisasi satu arah. Satu arah. Satu arah. Nah ini juga yang kami bilang, ini sebenarnya mau ngajak berunding atau hanya mau sosialisasi. Sosialisasi. Ya seperti misalnya PP 35. Seorang direktur waktu itu sosialisasi. Pensiun dapat 2 kali pesangon. Iya. Akhirnya 1,75. Sosialisasi juga belum tentu benar kan gitu. Nah ini kan persoalan juga bahwa kami itu ya dianggap ya mungkin pinggiran yang hanya disosialisasikan aja. Nggak begitu. Baik sahabat Monitor Indonesia, demikian perbincangan kita dengan Sekretaris Jenderal OPSI, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Bang Timbul Siregar. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam.